Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Shalom. Kita bersyukur kita diberikan kesempatan untuk dapat beribadah di minggu pagi hari ini. Mari sebelum kita masuk ke dalam ibadah, saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk mengambil saat teduh sejenak. Saat teduh selesai. Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Untuk membuka ibadah kita, mari bersama-sama secara bertanggapan kita akan membacakan panggilan beribadah dari Filipi 2 ayat 9 hingga ayatnya yang ke-11. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi bersama-sama, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Sambil tetap berdiri, bersama-sama kita menyanyikan lagu To God Be the Glory. Bapak Ibu, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih untuk setiap hal yang boleh Tuhan hadirkan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk setiap sukacita yang boleh kami rasakan hingga saat ini. Kami mengucap syukur karena atas tuntunan Tuhan kami dapat merasakan setiap kasih dan anugerah daripada Engkau. Bapa, di saat ini kami mohon kiranya Tuhan mau datang sertai ibadah yang sedang kami jalankan, agar kiranya dapat berjalan dengan baik. Dan kiranya firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh hamba-Nya, Bapa tolong sertai, Roh Kudus tolong bekerja agar kiranya dapat menjadi rema untuk setiap pribadi kami yang hadir di saat ini. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Pembacaan Alkitab kita di minggu pagi hari ini terambil dari kitab Mazmur pasal yang 100 ayat pertama hingga ayatnya yang kelima. Kita akan membacakannya secara bertanggapan. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita
dan punya Dialah kita, umat-Nya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya bersama-sama. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Bapak Ibu, sebagai bentuk pujian refleksi kita, mari bersama-sama kita menyanyikan satu lagu pujian yang menyatakan bahwa karena begitu besar cinta Allah kepada kita semua, sehingga Dia mengaruniakan anaknya untuk datang menebus setiap dosa kita. Bersama-sama kita menyanyikan lagu Karena Allah Cinta. Mari kita nyanyi versi bahasa Inggris. Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari bersama-sama dengan seluruh umat Tuhan di muka bumi kita mengaku pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Tiba saatnya untuk kita menaikkan setiap syafaat kita, dan di akhir nanti kita dapat mengucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Mari kita bersatu di dalam doa.
Terima kasih banyak Tuhan untuk setiap anugerah yang boleh Tuhan hadirkan dalam kehidupan kami. Untuk kesekian kalinya juga kami datang di hadirat-Mu dengan segala keberusahaan yang kami punya. Kami tahu Bapa, kami manusia yang munafik, kami selalu berbuat salah di hadapan-Mu, membuat kesalahan yang begitu terus-menerus kami ulangi. Kami minta maaf Tuhan untuk setiap pelanggaran yang kami lakukan, untuk dosa-dosa favorit yang selalu kami lakukan dan selalu menjadi kesenangan buat kami. Bapak tolong maafkan kesalahan kami, maafkan setiap dosa yang telah kami perbuat, agar kami bisa jauh lebih baik lagi dari hari lepas ke hari. Roh Kudus tolong pimpin kami, agar kami bisa melakukan setiap kehendak Tuhan seperti yang Tuhan inginkan. Bapa bantu kami Tuhan, agar kiranya kami tidak terlepas daripada Engkau, agar kiranya Engkau tidak meninggalkan diri kami, tidak meninggalkan kehidupan kami. Kami mohon tuntunan Tuhan. Bapa, di saat ini kami datang dengan setiap pergumulan, dengan setiap hal yang terjadi di sekitar kami. Kami mengucap syukur untuk kasus COVID yang boleh semakin hari semakin membaik. Sekarang sudah di level PPKM level 3. Tuhan tolong berkati setiap daerah dengan setiap level masing-masing. Bapak tolong berperan dengan setiap kebijakan-kebijakan yang diambil, agar kiranya harapan kami untuk COVID ini bisa segera membaik, bisa tercapai. Tuhan tolong bantu kami, setiap pribadi yang ada, Bapak tolong berkati agar kiranya kami punya kesadaran untuk bisa melewati kasus COVID ini. Tuhan tolong kami, berkati setiap pemerintah yang ada, baik dari pusat maupun sampai ke daerah, dengan setiap kebijakan yang diambil, agar kiranya keputusan-keputusan yang diambil bisa membantu kami semua untuk melewati masa pandemi ini. Bapak tolong berkati juga untuk setiap sekolah yang dimana sudah boleh menjalankan pembelajaran tatap muka secara terbatas. Bapak berkati agar kiranya dapat berjalan dengan baik. Untuk sekolah-sekolah yang mungkin belum saatnya, Tuhan tolong tetap jaga mereka agar kiranya segala sesuatu bisa cepat membaik dan kami semua bisa kembali melakukan aktivitas kami. Bapak tolong berkati setiap kami yang sedang sakit. Tuhan tolong berkati setiap makanan dan obat-obatan yang dikonsumsi, agar kiranya kami semua memperoleh penyembuhan daripada Engkau. Bapa, kami juga berdoa untuk setiap isu yang sedang terjadi di setiap tempat di dunia ini. Dengan ketegangan-ketegangan politik yang ada, aksi-aksi teror, Tuhan Yesus tolong berkati, jaga kami semua, agar kiranya kami semua tetap berada dalam perlindungan Tuhan. Tuhan tolong lindungi kami daripada yang jahat, agar kiranya kami semua tetap bisa merasakan keamanan daripada Engkau. Tolong kami Bapa, berkati kami selalu. Berkati juga setiap ibadah yang sedang dilaksanakan, berkati setiap hamba-hamba Tuhan, agar kiranya firman Tuhan yang disampaikan bisa menjadi berkat untuk setiap kami yang mendengarkannya. Tuhan Yesus tolong kami, jaga kami selalu Bapa, agar kiranya kami dapat melewati setiap hari-hari kami dengan penuh rasa syukur dan sukacita. Kiranya kami tidak henti-hentinya bersyukur kepada Engkau. Tuhan Yesus tolong kami semua yang beribadah di saat ini maupun di tempat lain, agar kiranya kami dapat melakukan setiap hal yang ingin Tuhan hadirkan dalam kehidupan kami. Berkati kami Bapa, berkati kami selalu, agar kiranya kami tetap memuliakan nama Tuhan. Untuk permohonan kami, Tuhan Yesus tolong, Tuhan yang tahu seluruh isi pergumulan dalam hidup kami. Bapa yang tahu hati kami dan kehidupan kami, mungkin yang tidak sempat kami ucapkan, Bapa tahu, kiranya Tuhan mau mendengarkan, dan kiranya semuanya atas turut kehendak Tuhan saja, bukan karena kehendak kami. Terima kasih banyak Tuhan. Di dalam nama kami berdoa, kami akan mengucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Amin. Bapak Ibu, tiba saatnya untuk kita memberikan perpuluhan dan persembahan syukur kita yang didasari dari kitab 1 Tawarik 16 ayatnya yang ke-29 yang berbunyi demikian. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Sambil mengiringi persembahan, kita menyanyikan lagu Bila Topan Keras Melanda Hidupmu. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban membuat kau penat, salib yang kau pikul menekan berat? Hitunglah berkat-Nya pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Kita nyanyikan baitnya yang ketiga. Dalam pergumulanmu di dunia, janganlah khawatir, Tuhan adalah. Hitunglah berkat sepanjang hidupmu, yakinlah malaikat menyertai. Berkat Tuhan, berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bapak Ibu dipersilakan untuk berdiri. Dan mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk setiap berkat dan anugerah daripada Tuhan yang boleh kami rasakan sampai saat ini. Bapa, kami telah mengembalikan sedikit yang sudah boleh Tuhan hadirkan dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan mau menyertai, Tuhan mau pakai agar kiranya dapat menjadi alat untuk memperluas pekerjaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Bapa memberkati setiap orang yang akan mengelolanya, agar kiranya hanya untuk mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan tolong jaga kami selalu, ingatkan kami untuk tetap bisa mensyukuri setiap hal yang boleh Tuhan hadirkan dalam kehidupan kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Tiba saatnya untuk kita mendengarkan firman yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Mari saya mengajak Bapak Ibu sekalian, kita siapkan hati kita siapkan setiap seluruh kehidupan kita untuk mendengarkan firman Tuhan, agar kiranya firman yang nanti disampaikan dapat menjadi berkat untuk kita semua. Sebagai pujian persiapan firman, saya mengajak kita semua untuk menyanyikan lagu Ya Tuhan Tiap Jam. Mama
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang ada di Christ Chapel Palembang dan Christ Chapel Kupang. Salam dari kami di Christ Chapel Manado. Pagi ini kita bersyukur Minggu 12 September kita bersama-sama mendapatkan kesempatan untuk berdoa, menaikkan pujian dan membaca dan merenungkan firman. Mari sebelum kita memulai, kita berdoa terlebih dahulu. Mohon pimpinan dan pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami menaikkan syukur kami. Sekali lagi kami menaikkan penghormatan kami kepadamu untuk pertolonganmu, kasih karunia yang kami dapatkan dalam Yesus Kristus. Dan juga kesempatan hari demi hari, minggu demi minggu kami boleh datang kepadamu sebagai satu komunitas untuk menaikkan pujian dan penghormatan kami, membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan, biarlah kesempatan-kesempatan beribadah ini tidak berlalu begitu saja, tetapi sungguh Engkau menolong kami, agar kebenaran firman-Mu Engkau sungguh nyatakan kepada kami. Setiap kami yang mendengarkan, boleh berespon, boleh menjalankannya dalam kehidupan kami. Pimpin dan sertai kami Tuhan. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan melanjutkan eksposisi kita dari kitab 2 Samuel. Hari ini kita akan membaca dari pasal 18 ayat 1 sampai 33. Lalu kita lanjutkan pasal 19 ayat 1 sampai 8. Nah, mari kita mempersiapkan Alkitab kita. Atau Bapak Ibu juga bisa mendengarkan pembacaan yang saya akan bacakan. Mari, momen membaca Alkitab kita bersama-sama memberikan perhatian kita untuk bisa mengikutinya dengan baik. Saya akan baca pasal 18 ayat 1. Daud memeriksa barisan tentara yang bersama-sama dengan dia. Kemudian ia mengangkat kepala pasukan 1.000 dan kepala pasukan 100 atas mereka. Lalu Daud menyuruh tentara itu maju berperang. Sepertiga di bawah perintah Yoab, sepertiga lagi di bawah perintah Abisai anak Seruya, adik Yoab, dan sepertiganya di bawah perintah Itai, orang Gad itu. Lalu berkatalah raja kepada rakyat, "Aku juga akan maju berperang bersama-sama dengan kamu." Tetapi tentara itu berkata, "Janganlah tuanku maju berperang. Sebab apabila kami terpaksa melarikan diri, maka mereka tidak akan menghiraukan kami. Bahkan, sekalipun mati separuh daripada kami, mereka tidak akan menghiraukan kami. Tetapi tuanku sama harganya dengan 10.000 orang daripada kami. Sebab itu adalah lebih baik bahwa tuanku bersedia menolong kami dari kota." Kemudian berkatalah raja kepada mereka, "Apa yang kamu pandang baik akan kuperbuat." Lalu berdirilah raja di sisi pintu gerbang dan seluruh tentara itu berjalan keluar, beratus-ratus dan beribu-ribu. Dan raja memerintahkan kepada Yoab, Abisai dan Itai demikian, "Perlakukanlah Absalom orang muda itu dengan lunak karena aku." Dan seluruh tentara mendengar ketika raja memberi perintah itu kepada semua kepala pasukan mengenai Absalom. Lalu tentara itu maju ke padang menyerang orang Israel, dan terjadilah pertempuran di hutan Efraim. Tentara Israel terpukul kalah di sana oleh orang-orang Daud, dan pada hari itu terjadilah di sana pertumpahan darah yang dahsyat. 20.000 orang tewas. Kemudian pertempuran meluas dari sana, meliputi seluruh daerah itu, dan hutan itu memakan lebih banyak orang di antara tentara daripada yang dimakan pedang pada hari itu. Kebetulan Absalom bertemu dengan orang-orang Daud. Adapun Absalom menunggangi Bagal. Ketika Bagal itu lewat di bawah jalinan dan dahan-dahan pohon terbantin yang besar, tersangkutlah kepalanya pada pohon terbantin itu, sehingga ia tergantung antara langit dan bumi. Sedang Bagal yang dikendarainya berlari terus. Seseorang melihatnya, lalu memberitahu Yoab, katanya, "Aku melihat Absalom tergantung pada pohon terbantin." Yoab berkata kepada orang memberitahu kepadanya itu, "Apa?"
Jika engkau melihatnya, mengapa engkau tidak membanting dia ke tanah di tempat itu juga? Maka selayaknya aku memberi engkau 10 sikal perak dan 1 ikat pinggang. Tetapi orang itu berkata kepada Yoab, sekalipun aku mendapatkan 1000 sikal perak di telapak tanganku, takkan aku menjamah anak raja itu. Sebab di depan telinga kamilah raja memberi perintah kepada kamu dan kepada Abisai dan kepada Itai, katanya, lindungilah Absalom orang muda itu karena aku. Sebaliknya, jika aku mencabut nyawanya dengan khianat, tidak ada sesuatu pun yang tinggal tersembunyi kepada raja, maka engkau akan menjauhkan diri. Tetapi Yoab berkata, aku tidak mau membuang-buang waktu dengan kau seperti ini. Lalu diambilnyalah 3 lembing dalam tangannya dan ditikamkannya ke dada Absalom. Sedang ia masih hidup di tengah-tengah dahan pohon terbanting itu. Kemudian 10 bujang pembawa senjata Yoab mengelilingi Absalom, lalu memukul dan membunuh dia. Sesudah itu Yoab meniup sangkakala sehingga tentara berhenti mengejar orang Israel, sebab Yoab mau menahan tentara itu. Lalu mereka mengambil mayat Absalom dan melemparkannya ke dalam lubang yang besar di hutan itu. Kemudian mereka mendirikan di atasnya timbunan batu yang sangat besar. Dan seluruh orang Israel melarikan diri masing-masing ke kemahnya. Sewaktu hidupnya Absalom telah mendirikan bagi dirinya sendiri tugu yang sekarang ada di lembah raja. Sebab katanya, aku tidak ada anak laki-laki untuk melanjutkan ingatan kepada namaku. Dan ia telah menamai tugu itu menurut namanya sendiri. Sebab itu sampai hari ini tugu itu dinamai orang Tugu Peringatan Absalom. Kemudian berkatalah Ahimas bin Sadok, biarlah aku berlari menyampaikan kabar yang baik itu kepada raja, bahwa Tuhan telah memberi keadilan kepadanya dengan melepaskan dia dari tangan musuhnya. Tetapi berkatalah Yoab kepadanya, pada hari ini bukan engkau yang menjadi pembawa kabar. Pada hari lain boleh engkau menyampaikan kabar. Tetapi pada hari ini engkau tidak akan menyampaikan kabar karena anak raja sudah mati. Lalu berkatalah Yoab kepada seorang Etiopia, pergilah, beritahukanlah kepada raja apa yang kau lihat. Orang Etiopia itu sujud menyembah kepada Yoab, lalu pergi berlari. Tetapi berkatalah sekali lagi Ahimas bin Sadok kepada Yoab, apapun yang terjadi, izinkanlah aku juga berlari, pergi menyusul orang Etiopia itu. Tetapi kata Yoab, mengapa engkau mau berlari pergi, anakku? Apakah engkau membawa kabar yang menguntungkanmu? Jawabnya, apapun yang terjadi, aku mau berlari pergi. Lalu berkatalah Yoab kepadanya, kalau demikian, larilah. Maka berlarilah Ahimas mengambil jalan dari lembah Yordan sehingga ia mendahului orang Etiopia itu. Adapun Daud duduk di antara kedua pintu gerbang, sedang penjaga naik ke soto pintu gerbang itu di atas tembok. Ketika ia melayangkan pandangannya, dilihatnyalah orang datang berlari, seorang diri saja. Berserulah penjaga memberitahu raja. Lalu raja berkata, jika ia seorang diri, maka kabar yang baiklah disampaikannya. Sementara orang itu mendekat, penjaga itu melihat seorang lain datang berlari. Lalu penjaga itu menyerukan kepada penunggu pintu gerbang, katanya, lihat, ada lagi orang yang datang berlari seorang diri. Berkatalah raja, itu pun pembawa kabar yang baik. Sesudah itu berkatalah penjaga, aku lihat cara berlari orang yang pertama itu seperti cara berlari Ahimas bin Sadok. Berkatalah raja, itu orang baik, ia datang membawa kabar yang baik. Lalu Ahimas berseru katanya kepada raja, selamat. Kemudian sujudlah ia menyembah kepada raja dengan mukanya ke tanah serta berkata, terpujilah Tuhan Allah yang telah menyerahkan orang yang menggerakkan tangannya melawan tuanku raja. Lalu berkatalah raja, selamatkah Absalom orang muda itu? Jawab Ahimas, aku melihat keributan yang besar
ketika Yoab menyuruh pergi hamba raja hambamu ini. Tetapi aku tidak tahu apa itu. Kemudian berkatalah raja, pergilah ke samping, berdirilah di sini. Ia pergi ke samping dan tinggal berdiri. Maka datanglah orang Ethiopia itu, kata orang Ethiopia itu, Tuanku raja mendapat kabar yang baik, sebab Tuhan telah memberi keadilan kepadamu pada hari ini dengan melepaskan tuanku dari tangan orang yang bangkit menentang tuanku. Tetapi bertanyalah raja kepada orang Ethiopia itu, selamatkah Absalom orang muda itu? Jawab orang Ethiopia itu, biarlah seperti orang muda itu musuh tuanku raja dan semua orang yang bangkit menentang tuanku untuk berbuat jahat. Maka terkejutlah raja dan dengan sedih ia naik ke anjung pintu gerbang lalu menangis. Dan beginilah perkataannya sambil berjalan. Anakku Absalom, anakku Absalom. Ah, kalau aku mati menggantikan engkau. Absalom anakku, anakku. Lalu diberitahukanlah kepada Yoab, ketahuilah, raja menangis dan berkabung karena Absalom. Pada hari itulah kemenangan menjadi perkabungan bagi seluruh tentara. Sebab pada hari itu, tentara itu mendengar orang berkata, raja bersusah hati karena anaknya. Sebab itu, tentara itu masuk kota dengan diam-diam pada hari itu. Seperti tentara yang kena malu, kembali dengan diam-diam karena melarikan diri dari pertempuran. Raja menyelubungi mukanya, dan dengan suara nyaring merataplah raja. Anakku Absalom, Absalom, anakku, anakku. Lalu masuklah Yoab menghadap raja di kediamannya serta berkata, pada hari ini engkau mempermalukan semua hambamu yang telah menyelamatkan nyawamu pada hari ini dan nyawa anakmu, nyawa anak-anakmu laki-laki dan perempuan, dan nyawa istri-istrimu, dan nyawa gundik-gundikmu, dengan mencintai orang-orang yang membenci kepadamu, dan dengan membenci orang-orang yang cinta kepadamu. Karena pada hari ini engkau menunjukkan bahwa panglima-panglima dan anak buah tidak berarti apa-apa bagimu. Bahkan aku mengerti pada hari ini bahwa seandainya Absalom masih hidup dan kami semua mati pada hari ini, maka hal itu kau pandang baik. Oleh sebab itu, bangunlah, pergilah keluar dan berbicaralah menenangkan hati orang-orangmu. Sebab aku bersumpah demi Tuhan, apabila engkau tidak keluar, maka seorang pun tidak akan ada yang tinggal bersama-sama dengan engkau pada malam ini. Dan hal ini berarti celaka bagimu melebihi celaka yang telah kau alami sejak kecilmu sampai sekarang. Lalu bangunlah raja dan duduk di pintu gerbang, maka diberitahukanlah kepada seluruh rakyat demikian. Ketahuilah, raja duduk di pintu gerbang. Kemudian datanglah seluruh rakyat itu menghadap raja. Adapun orang Israel sudah melarikan diri masing-masing ke kemahnya. Ya, Bapak Ibu, cukup panjang bagian narasi yang kita akan renungkan bersama. Ini menjadi satu bagian yang kita akan cermati. Kita akan belajar bersama-sama melihat bagaimana Tuhan berkarya dan bagaimana Tuhan menopang umatnya dalam konteks yang sedang kita bahas. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, akhir-akhir ini kita sering mendengar perebutan kekuasaan ya. Ada kudeta yang terjadi di beberapa tempat, di beberapa negara. Perebutan kekuasaan yang terjadi merupakan wujud dari adanya kehendak yang dimiliki untuk memimpin atau mengendalikan sebuah wilayah atau negara tertentu. Nah, dalam upaya untuk mendapatkan kekuasaan ini, membangun kekuatan dan menyusun strategi merupakan hal yang diperlukan untuk bisa berhasil dalam usaha ini. Ada tindakan persuasif, ada tindakan diplomatik yang terjadi, ada pembicaraan-pembicaraan sampai pada penggunaan senjata dalam bagaimana memikirkan dan mewujudkan usaha untuk mendapatkan kekuasaan ini.
penentuan bahkan hal yang umum terjadi atau langkah yang akan diambil, strategi terakhir adalah peperangan. Ya. Pihak yang memenangkan peperangan akan mengambil kekuasaan, sedangkan pihak yang kalah akan tunduk. Karena misalnya mereka gugur dalam peperangan atau mungkin kekuatan mereka lebih lemah dari lawan yang lainnya. Jadi ini dinamika-dinamika yang bukan sekedar dongeng di sekitar kita, tetapi saat sekarang ini pun kita melihat beberapa tempat terjadi peperangan untuk mendapatkan kekuasaan ini. Hari ini kita membaca satu peperangan yang memilukan karena harus terjadi antara seorang ayah dan anaknya. Mungkin Bapak Ibu yang sudah berkeluarga bisa membayangkan bagaimana jika anak kita bangkit menentang kita, melawan kita sebagai orang tua. Mendengar kabar perang saja kita sudah kaget. Kita tidak merasa sejahtera dan ada perasaan-perasaan yang kita sayangkan. Kenapa harus terjadi? Nah, di bacaan ini adalah antara ayah dan anaknya. Nah, secara umum perang yang terjadi itu biasanya dilakukan oleh pihak yang satu dengan yang lainnya yang tidak punya kaitan. Entah itu dia sanak saudara atau kaitan kekerabatan keluarga yang lain. Tetapi peperangan Daud dan Absalom ini sangat disayangkan, ya. Ini harus terjadi. Dan kita bisa membayangkan bahwa siapapun yang menang dari peperangan ini, itu akan membawa kesedihan yang mendalam. Namun Bapak Ibu, dalam perenungan kita ini, secara pribadi saya melihat ini satu anugerah kepada kita semua ketika kita melihat fenomena-fenomena seperti ini secara khusus dalam bacaan kita tadi, kita bisa melihat satu kisah yang tetap ada penghiburannya kepada kita semua. Kita tetap bersyukur dapat merenungkan kisah ini yang walaupun penuh ironi, karena kita mengerti kita merenungkannya di dalam terang kebenaran firman Tuhan. Nah, kita akan melihat rancangan dan rencana Allah yang berkuasa melalui kisah pilu yang kita baca ini. Nah, di awal kita membaca bahwa dimulai dengan persiapan-persiapan. Di situ Raja Daud membagi pasukan ke dalam beberapa kelompok, dan tadi kita membaca di situ ada Yoab, Abisai, juga Itai. Nah, Itai ini siapa? Dia adalah orang yang sebelumnya juga ikut pergi dari Yerusalem bersama Daud karena dia menyatakan kesetiaannya kepada raja. Dan sebelumnya juga kita telah membaca rencana untuk mendapatkan Raja Daud, untuk membunuh Raja Daud dari Ahitofel. Di ayat 17, di pasal 17 kita melihat rencana itu, bahwa harus ada peperangan ini. Nah, di bagian persiapan ini juga kita melihat perintah yang disampaikan oleh Raja Daud untuk memperlakukan Absalom dengan lunak. Dan perintah ini bukan diberikan secara rahasia, ya, tetapi perintah ini diketahui, didengar oleh seluruh tentara. Ya, dikatakan didengar oleh seluruh tentara yang ada pada saat itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, peperangan yang sedang dipersiapkan ini adalah peperangan antara ayah dan anak. Dan kita juga melihat para tentara mengerti bahwa poin dari peperangan ini, kunci dari peperangan ini adalah ada pada Raja Daud dan Absalom. Para tentara tidak mengizinkan Raja Daud untuk ikut berperang karena mereka mengerti bahwa Daud menjadi target utama dalam perlawanan pasukan Israel bersama Absalom. Ya, dan tentara pemimpin pasukan Daud juga mengerti kunci target utama mereka adalah Absalom. Ya. Nah, selanjutnya dalam pembacaan kita dari ayat 6 sampai 8 kita melihat ini secara singkat. Pertempuran antara pasukan Daud dan orang Israel dijelaskan dengan begitu singkat padat oleh penulis dalam kisah yang kita baca tadi. Dijelaskan bahwa pasukan Israel terpukul kalah dan terjadi pertumpahan darah yang dahsyat.
lokasi atau kejadian perang hanya disampaikan begitu cepat. Nah, nanti kita akan melihat apa yang difokuskan oleh penulis. Nah, dalam ayat selanjutnya di ayat 9 sampai 18, di sini panjang lebar Paulus melanjutkan cerita pada bagaimana Absalom mati dalam peperangan yang terjadi. Kita membaca Absalom menunggangi Bagal. Ada Bagal yang ditunggangi oleh Absalom, dan kita berpikir, saya secara pribadi berpikir, kenapa harus Bagal? Kenapa bukan kuda begitu ya? Ini dalam konteks perang, kalau kita lihat Bagal itu adalah peranakan kawin silang antara keledai jantan dan kuda betina ya. Jadi secara umum Bagal ini memang bisa ditunggangi dan juga bisa dia sangat kuat untuk menanggung beban, tetapi larinya dia tidak secepat kuda gitu ya. Jadi lebih banyak digunakan untuk mengangkat beban. Dan kita melihat Absalom bertemu dengan tergantung di pohon-pohon, di antara pohon terbantin, kepalanya tergantung, kemudian dikatakan bahwa dia tergantung di antara langit dan bumi. Nah, saudara, ini adalah seorang anak yang sedang melawan bapaknya, ayahnya yaitu Raja Daud, dan sekarang tergantung di antara langit dan bumi. Dan dalam kisah ini, inilah akhir dari kisahnya dia. Di atas, di antara pepohonan ini, itu menuju akhir kisah dari Absalom ini. Nah, posisi Absalom yang tergantung ini diketahui oleh seorang yang langsung menyampaikannya kepada Yoab. Dan kita membaca ada interaksi antara Yoab dan orang yang melihat Absalom ini. Dan Yoab seolah-olah tidak menghiraukan perintah yang disampaikan raja. Absalom terbunuh dan dilemparkan ke dalam lubang yang besar dalam hutan. Sebab setelah Absalom mati, Yoab meniup sangkakala sehingga pasukan Daud berhenti mengejar orang Israel. Nah, sekali lagi sampai di sini kita melihat bahwa peperangan ini hanya akan selesai jika salah satu dari Daud atau Absalom yang akan mati. Ya, kita melihat akhirnya Absalom mati dan peperangan juga selesai. Tadi kita membaca bahwa Yoab meniup sangkakala sehingga tentara berhenti mengejar orang Israel. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita membaca akhir hidup dari seorang Absalom berakhir dengan begitu mudah. Kita tidak menemukan satu tindakan pembelaan diri, bahkan satu kata yang terucap dari akhir masa hidupnya ini. Ya. Nah, cerita terus berlanjut pada ayat 19 sampai 28 bagaimana kabar kematian Absalom ini akan disampaikan kepada raja. Kita membaca ada interaksi, ada Ahimaaz yang muncul. Dalam pasal sebelumnya dia juga adalah pembawa pesan. Dan di sini kita membaca dia berinisiatif untuk bertanya kepada Yoab, "Mari, saya membawa kabar ini." Tetapi Yoab awalnya tidak mengizinkan. Dia memberikan tugas itu kepada seorang Ethiopia. Kemudian Ahimaaz terus mendesak. Nah, dalam cerita kita melihat bahwa akhirnya ada dua pembawa pesan yang harus sampai kepada raja. Dan pembawa pesan yang pertama disampaikan kepada raja bahwa ada seorang yang berlari. Nah, raja di sini memiliki satu kesimpulan. Oke, berarti ini adalah pembawa pesan yang baik. Nah, kita melihat Bapak Ibu, kenapa kira-kira Raja Daud mengatakan bahwa dia adalah pembawa kabar yang baik? Karena dalam beberapa referensi kita katakan jika yang datang berlari itu lebih dari satu orang, misalnya itu adalah orang yang banyak, berarti mereka bukan pembawa pesan, tetapi mereka orang yang sedang melarikan diri, begitu ya. Nah, pesan itu disampaikan kepada raja, ternyata ada pembawa pesan yang kedua, dan raja pun mengatakan bahwa itu pun orang yang baik. Singkat cerita, kita memang menemukan bahwa Ahimaaz maupun orang Ethiopia ini menyampaikan kabar kepada raja. Namun yang menarik Bapak Ibu, fokus dari Raja Daud
ketika dia mendengarkan kabar itu berada pada anaknya, yaitu Absalom. Setiap kali pembawa kabar mengatakan kabar yang baik kepada raja, raja tidak merespon terhadap kabar itu, tetapi langsung bertanya kembali, "Selamatkah Absalom, anak muda itu?" Setiap pembawa berita mendapatkan pertanyaan ini kembali. Nah, Bapak Ibu, setelah kematian Absalom, di situ juga dilanjutkan dengan satu momen yang ini juga menjadi momen yang penting dalam bagian yang kita baca, bahwa akhirnya ternyata kematian Absalom menyedihkan bagi Raja Daud. Raja Daud bersedih mendapatkan kabar ini. Dikatakan raja bersusah hati karena anaknya. Tentara itu raja bersusah hati karena anaknya. Kemudian para tentara yang telah memenangkan peperangan ini akhirnya masuk ke dalam kota dengan diam-diam. Karena mereka mengerti ternyata raja bersedih. Nah, Bapak Ibu, dari rangkaian cerita yang cukup panjang ini, saya akan mengajak kita untuk melihat beberapa penekanan yang disampaikan oleh penulis. Yang pertama tadi, penulis cukup panjang mengutarakan bagaimana kondisi Absalom, ya, kematian si Absalom, ya. Kemudian ada juga penulis menggambarkan, kalau kita cermati dengan baik, bahwa beberapa tokoh yang ada di dalam bagian yang kita baca ini memiliki karakter-karakter yang cukup unik. Misalnya dari Absalom, tadi kita sudah lihat penulis menceritakan panjang lebar tentang bagaimana dia mati. Kemudian penulis juga menekankan bahwa seolah-olah Absalom ini menjadi pusat perhatian dalam bagian kita. Jadi di awal kita melihat bagaimana Raja Daud menitipkan pesan tentang si Absalom agar diperlakukan dengan lunak. Kemudian juga Raja Daud memiliki satu kerinduan untuk mendapatkan kabar yang baik tentang si Absalom, gitu ya. Nah, Absalom dalam kematiannya tidak mengeluarkan kata-kata. Jadi ada satu kisah yang tragis bagi Absalom, tetapi tidak ada pembelaan, tidak ada kata-kata yang dia keluarkan dari dalam dirinya. Nah, itu Absalom. Kemudian juga kita melihat Yoab sebagai sosok yang dominan dalam bagian ini. Ya, mengambil inisiatif membunuh Absalom, kemudian juga berani datang kepada raja, mengingatkan raja, menegur dan mengingatkan raja untuk kembali menghibur para anggota-anggotanya. Lalu tokoh yang lain kita melihat Bapak Ibu, Raja Daud. Dari awal kisah, pertengahan, bahkan di akhir juga diceritakan oleh penulis. Namun sikap apa yang dimunculkan oleh Raja Daud? Kita melihat Raja Daud menjadi orang yang pasif. Dia memberi perintah, ya. Dia menunggu hasil peperangan seperti apa. Dia berharap, dia bertanya, namun dia pada akhirnya meratap. Penulis menggambarkan karakter-karakter tokoh termasuk Raja Daud menjadi orang yang pasif dalam bagian kita. Nah, salah satu hal lagi yang penulis tekankan bahwa ini terjadi begitu banyak ironi, ya, yang pelik dalam cerita ini. Kita melihat raja memberikan perintah, mengajukan permintaan, namun ternyata perintahnya tidak diikuti. Dan kita melihat kemenangan yang didapatkan ini berubah menjadi kesedihan. Ini menjadi sesuatu yang ironi yang kita bisa lihat dalam bacaan kita. Nah, Bapak Ibu, dari gambaran-gambaran kisah ini saya mau mengajak kita untuk merenungkan beberapa penekanan penting untuk kita bisa ambil sebagai bagian dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kita melihat bagaimana kematian Absalom, bahwa kematiannya ini tidak dapat disangkal merupakan kabar yang baik bagi kerajaan, tetapi ternyata bagi Daud itu adalah sesuatu yang menghancurkan. Ada pesan untuk memperlakukan Absalom dengan lembut, tetapi tidak terjadi. Nah, Bapak Ibu, kita melihat dalam bacaan sebelumnya
beberapa kejadian yang tidak diatasi secara tegas oleh Raja Daud, ya, terkait dengan Absalom. Dan di sini pun Raja Daud juga seolah-olah tetap terlihat kelemahannya, gitu ya. Bersedih akhirnya dengan kematian Absalom. Namun Bapak Ibu, ketika kita amati dengan lebih seksama, keadaan ini merupakan rangkaian dari hukuman yang diberikan Tuhan atas pelanggaran yang dilakukan oleh Raja Daud. Ya, pada akhirnya dalam hukuman di pasal 12 dikatakan bahwa pedang tidak akan lepas dari kerajaanmu. Dan kita melihat bahwa Raja Daud sadar bahwa ini adalah hukuman dari Tuhan, ya. Namun tetap ada pada satu topangan, ya, bahwa Daud tetap dimampukan untuk mengharapkan belas kasih Tuhan. Nah, Absalom mati dalam peperangan ini, ya. Kita sedang membaca akhir hidup dari orang yang melawan raja yang dipilih oleh Tuhan. Orang yang melawan raja yang dipilih oleh Tuhan pada akhirnya mati, Bapak Ibu. Nah, dua pembawa pesan yang menekankan kemenangan kepada raja tetap tidak dihiraukan oleh raja. Tetapi ingat, ya, pesan yang disampaikan itu pun raja tetap memiliki satu kerinduan untuk mengenal dan mengetahui keberadaan anaknya. Nah, kita melihat orang yang melawan Tuhan, melawan orang yang dikehendaki Tuhan, akan menghasilkan hasil yang tidak ada, yang mereka tidak dapatkan. Mereka tidak mendapatkan hasil. Menjadi perenungan kepada kita semua, bagaimanakah kita dalam hidup kita? Apakah kita sedang berusaha untuk menentang kehendak Tuhan dalam hidup kita? Bapak Ibu, saya berharap tidak demikian. Saya berharap kita menyerahkan hidup kita untuk kemuliaan-Nya. Tentu ini kita menjadi momen yang sangat baik untuk kita memikirkan bagaimana hidup kita saat ini. Ketika kita melawan Tuhan, kita belajar dalam perenungan kita saat ini. Orang yang melawan Tuhan tidak akan mendapat hasil, tetapi akan berakhir dengan tragis, atau berakhir dengan cara-cara yang Tuhan tentukan sendiri. Kemahakuasaan Tuhan tetap memegang kendali, walaupun seolah-olah segala sesuatu terlihat di luar kendali. Umatnya, raja yang dipilihnya, tetap dipelihara Tuhan. Yang kedua, terlepas dari kelemahan Raja Daud, ya, kita membaca bahwa Daud memberikan perhatian kepada Absalom, ya. Walaupun banyak hal yang telah dilakukan oleh Absalom, dia menghina, dia mempermalukan, dia melawan raja. Raja Daud tetap menaruh kasih kepada Absalom. Ya, di awal ada pesan, dalam meresponi pembawa pesan yang datang, dia tetap fokus bagaimana keberadaan Absalom. Kita melihat raja memberikan perhatian yang begitu besar bagi Absalom. Hati raja bersedih. Akhirnya saat kabar tentang Absalom bahwa dia telah mati, perhatian yang diberikan oleh raja, dan juga akhirnya raja bersedih karena Absalom. Nah, Bapak Ibu, ketika kita melawan Tuhan, ternyata ini juga satu hal yang kita perlu perhatikan. Tuhan juga bersusah hati. Ketika ada usaha-usaha kita, ya, mungkin kita senang atau kita menikmati perlawanan yang kita sampaikan kepadanya. Bapak Ibu, Tuhan juga bersusah hati karena tindakan-tindakan kita yang menyakitkan, yang tidak berkenan kepadanya. Mungkin juga saat ini, ketika kita melihat lebih luas, mungkin hari-hari ini kekristenan sedang diserang oleh tantangan pola hidup atau wawasan yang tidak sesuai dengan Alkitab. Ya, banyak upaya yang dilakukan untuk menentang atau menekan kekristenan dalam dunia-dunia yang kita perhatikan saat-saat ini. Ini menjadi satu peringatan kepada kita. Secara pribadi, ketika kita melawan Tuhan, mari kita ingat Tuhan juga bersusah hati. Dan ketika dalam hidup kita melihat banyak perlawanan kepada kekristenan, Bapak Ibu,
saat ini saya mengingatkan bahwa kita tetap jangan patah semangat. Ya, mari kita tetap yakin kepada tangan Tuhan yang tetap memegang kendali. Kita tetap berharap teguh pada Dia yang berkuasa dalam hidup kita dan dunia ini. Saudara-saudara, hal yang ketiga yang kita bisa perhatikan bersama bahwa menghadapi pergumulan sebagaimana yang dihadapi oleh Raja Daud, ya, tetap ada pertolongan daripada Tuhan itu sendiri, gitu ya. Mungkin juga kita sedang tertekan dengan berbagai macam pergumulan. Kita mungkin sedang disingkirkan. Tetapi dalam keadaan seperti ini kita melihat orang yang dipilih oleh Tuhan, Raja Daud, tetap dipulihkan kembali. Di saat ini kita melihat dia mendapatkan kemenangan. Namun mungkin sebelum kita mendapatkan kemenangan itu, kita sedang bergumul dengan begitu berat dengan tantangan-tantangan yang terjadi. Tetapi Bapak Ibu, ada satu pesan yang jangan sampai kita lupa, bahwa kita memiliki sandaran yang kokoh yang bisa memelihara hidup kita. Dia siapa? Dialah Yesus. Kita ingat dalam Matius 11 ayat 28 dia berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Jadi pergumulan yang sedang kita hadapi, mari kita ingat bahwa di dalam Yesus kita tetap terpelihara. Dan di dalam Yesus kita akan mendapatkan kemenangan yang membawa sukacita, bukan kemenangan yang membawa duka cita. Nah, selanjutnya kisah Daud kita juga terus bisa sandingkan, kita renungkan, kita bawa kisah ini dan kita coba kaitkan dengan bagaimana karya Yesus Kristus. Di sini kita melihat bahwa Raja Daud dengan Yesus Kristus sama-sama menghadapi penolakan, penghinaan, dan juga perlawanan. Sama-sama mengalami penghinaan dan penghukuman dosa. Ya, Daud mengalami penghinaan, tetapi dia tetap dipulihkan dan kembali memerintah sebagai raja. Dalam kisah selanjutnya kita akan membaca bagaimana Daud pada akhirnya kembali ke Yerusalem dan memerintah. Kristus mengalami penghinaan di atas kayu salib. Namun penghinaan itu tidak menekan dia dan tidak membuat Tuhan Yesus tidak berdaya. Melainkan melalui penghinaan itu dia tetap memerintah sebagai raja dalam hidup kita dan dalam kerajaan sorga. Kristus mati, tetapi Kristus bangkit, mengalahkan maut dan memerintah bagi dunia dan hidup kita. Daud mengalami penghukuman dosa, ya, yang dilakukan. Tetapi Yesus mengalami penghukuman dosa yang dia tidak lakukan. Daud dihukum karena dosanya. Yesus dihukum karena dosa kita. Yesus dihukum karena dosa umat manusia. Yesus menjalankan murka dari Allah Bapa sehingga kita manusia mendapatkan keselamatan di dalam Dia. Kemenangan yang didapatkan oleh Yesus bukanlah kemenangan yang menyedihkan, melainkan kemenangan yang penuh dengan sukacita. Kemenangan yang membawa pengharapan kepada kita. Membawa pengharapan kepada kita untuk apa? Untuk mengerjakan panggilan yang Tuhan percayakan kepada kita dalam tanggung jawab kita sehari-hari. Mari kita jangan lupa bahwa Kristus membawa kemenangan untuk kita bisa menjalankan kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk sekali lagi melihat beberapa poin tadi. Yang pertama bahwa usaha melawan Tuhan atau melawan umat Tuhan akan berakhir sesuai dengan rancangan Tuhan sendiri. Mari kita terus mengarahkan pandangan kita kepada Dia di dalam Yesus, ya, yang berkuasa atas hidup kita dan dunia ini. Yang kedua, ketika kita berusaha melawan Tuhan, ya, manusia bisa melawan Tuhan, tetapi jangan lupa, pada akhirnya Tuhan yang pasti menang. Yang ketiga, pemeliharaan Tuhan bagi umatnya menjadi sesuatu yang tidak perlu diragukan lagi. Karena
hukuman dosa semua umatnya telah dilimpahkan kepada Yesus di kayu salib. Oleh karena itu, berikanlah hidup kita kepada Kristus. Berikanlah hidupmu untuk menikmati kemenangan yang penuh sukacita di dalam Yesus Kristus. Kiranya perenungan ini Bapak Ibu, kita menjadi pribadi-pribadi yang akhirnya juga tidak sekedar bersedih dengan kisah pilu yang terjadi, tetapi di balik kisah pilu ini kita bisa melihat ada satu pribadi, ada satu pertolongan Tuhan, ada satu karya Tuhan bagi kita umatnya di saat ini. Untuk kita bisa tetap memandang Dia, berharap kepada Dia, menjalankan panggilan yang Dia berikan kepada kita. Untuk menjadi saluran berkat, untuk menjadi perpanjangan tangan, untuk melayani orang-orang di sekitar kita. Bawalah kemenangan yang Yesus Kristus telah berikan kepada kita semua untuk menjadi penopang, penyemangat dalam hidup kita mengerjakan yang terbaik bagi kemuliaan-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk pertolongan dan pimpinan-Mu dalam perenungan yang kami lakukan. Pakailah kami Tuhan, sadarkan kami untuk boleh mengerti bahwa kami manusia tidak bisa dan tidak boleh melawan kehendak-Mu. Ajar kami Tuhan untuk kami boleh mengerti bahwa kami memiliki satu pengharapan yang teguh di dalam Kristus. Karena Dia telah membawa kemenangan yang besar kepada kami semua. Membawa kemenangan kepada kami untuk kami menjadi orang-orang yang terus berpengharapan kepada Dia. Menjadi perpanjangan tangan melayani orang-orang yang Dia percayakan di sekitar kami. Pimpin dan sertailah umat-Mu ya Tuhan. Di Christ Chapel Palembang, di Christ Chapel Kupang. Biar sekali lagi setelah perenungan ini kami terus dikuatkan dan disegarkan untuk menjalankan tanggung jawab kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sungguh firman Tuhan yang sangat memberkati. Kiranya yang telah disampaikan dapat menjadi rema untuk setiap kita yang mendengarkannya. Bapak Ibu, mari sebagai bentuk respon kita terhadap firman Tuhan, kita menyanyikan lagu Happiness is the Lord. Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama mengembalikan segala puji dan hormat kepada Allah Tritunggal. Doksologi. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him all creatures here below.
Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita menerima berkat Tuhan. Kiranya Allah yang penuh damai sejahtera tetap memelihara kita semua. Kiranya Yesus Kristus, Gembala yang agung, terus menuntun dan menopang kita. Kiranya Roh Kudus, kiranya terus memperlengkapi kita dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya. Kiranya Dia terus mengajarkan dalam kita apa yang berkenan kepada Dia oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali dan mengambil saat teduh sejenak. Saat teduh selesai. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Sampai bertemu di minggu depan dan Tuhan memberkati kita semua. Tetap sehat. Melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban membuat kau penat? Salib yang kau pikul menekan berat. Hitunglah berkat-Nya pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Kita nyanyikan baitnya yang ketiga.